Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Wanita ini bernama Yunsi. Ini adalah kata-kata terakhir yang diucapkan Suen kepada Meilin. Setelah Suen menyelesaikan semua ini, gambar di depannya tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi roda gigi yang tak terhitung jumlahnya lagi. Suen kembali ke koridor abadi lagi. Setelah menutup matanya, Suen membukanya lagi. Pada saat yang sama, kesadarannya menarik diri dari pagoda kekosongan roh dan kembali ke dek Bahtera. Nanfu, apakah Anda tahu tentang Yunsi, murid Merlin? Suen bertanya sambil memandang Nanfu dengan serius, dan Ye Beijing juga memandang Suen dengan aneh. Bukankah Anda sudah menanyakan pertanyaan ini? Ye Beijing bertanya dengan rasa ingin tahu. Kapan saya bertanya pada ratu? Saat ini Suen berkata sambil menoleh ke arah Ye Beijing dengan bingung, yang membuat Ye Beijing memiringkan kepalanya dengan matanya melebar dan ekspresinya sangat aneh. Melihat dua orang yang serius itu, sepertinya masalahnya ada pada dirinya. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia sedang berhalusinasi. Yunsi, tentu saja bukanlah dia wanita cantik Anda lainnya. Sebelumnya saya ingat ada yang salah wanita yang mengikuti Meilin. Ratu menjawab. Mendengar itu, mata Ye Beijing semakin melebar. Sebelumnya Anda dengan jelas mengatakan bahwa Anda tidak mengenalnya sama sekali. Ye Beijing tidak bisa menahannya dan berteriak keras. Apakah saya mengatakan itu? Jawab Ratu sambil merutkan kening, seolah-olah dia benar-benar tidak ingat sama sekali. Bisakah Anda mengkonfirmasi kepada saya apakah Yunsi baik-baik saja? Suen terus bertanya, namun dia tiba-tiba merasa luar biasa. Apakah nasib Yun benar-benar berubah? Ratu langsung mendapat tanggapan tepat ketika kertas emas itu menghilang setelah setengah batang rupa. Yunsi sekarang mengikuti jalan saya, tulis Meilin dengan ringan di kertas emas. Setelah Suen melihat catatan yang diserahkan Ratu, dia langsung merasa lega. Kemudian Suen segera mengasingkan diri lagi, meninggalkan wanita cantik yang tertegun, dan Suen kembali ke koridor abadi di lantai 15 pagoda kosongan roh. Kali ini, meskipun Suen menggunakan sepotong kristal pembangun surga untuk mengubah nasib Yun, tapi yang tidak diketahui Suen adalah ada beberapa harga yang harus dia bayar. Karena dari nasib seseorang hingga nasib dunia, perubahan kecil apapun bisa memicu gelombang besar, atau tidak berdampak seperti debu. Tapi mengubah pasti akan menanggung akibatnya. Bagaimanapun ada masalah dengan kemunculan Chang Meishi kali ini. Sebelumnya mereka hanya berada di kejauhan, tapi kali ini mereka menyerang Suen. Apakah kristal pembangunan surga bisa membunuh Chang Meishi? Suen bertanya kepada Zanlo untuk mencoba mendapatkan informasi tentang kepala divisi penghancuran dari Zanlo. Sebenarnya, kristal pembangunan surga dan kepala divisi kehancuran merupakan objek dari alam dewa kekacauan, jadi tidak memiliki fungsi yang jelas, kata Zanlo dengan serius. Jelas Zanlo mengetahui sesuatu tentang Chang Meishi. Kemudian dengan lambaian telapak tangan Suen, topeng pusaran air tiba-tiba muncul di tangan Suen, dan ada juga lubang di antara alis topeng tersebut. Ini hanyalah salah satu metode mereka, tapi topeng ini agak aneh. Zanlo mengatakan bahwa sekelompok orang nakal berarti ada lebih dari satu Chang Meishi. Kemudian ketika dia melihat topeng di tangan Suen, ketika Zanlo menambahkan kata aneh saat dia berbicara, itu membuat Suen bingung. Jadi dia bertanya, apakah topeng ini seharusnya tidak boleh ditinggalkan? Mendengar itu, Zanlo memandang Suen dan berkata, ya, seharusnya tidak boleh tetap ada. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa topeng ini pada umumnya tidak akan bertahan dan harus hilang bersamanya? Tanya Suen sambil memegang topeng dingin di tangannya, dan dia hanya berdiri teguh sambil menatap Zanlo.
dan Zanlo segera mengangguk sebagai jawaban. Pada saat ini, Xiuyan memperhatikan lengan topeng itu perlahan bergerak ke atas. Apa efeknya jika topeng ini dikenakan di wajahnya? Mungkinkah topeng yang ditinggalkan Zhang Meixi sepertinya merupakan ajakan untuknya? Mendengar itu, Zanlo tidak memberhentikan Xiuyan. Dia juga tidak mengatakan apapun, kecuali Xiuyan memintanya. Karena Zanlo tidak akan berbicara untuk mempengaruhi pilihan Xiuyan. Saat ini Xiuyan memegang topeng itu semakin mendekatkan ke wajahnya, dan dia melihat ada lubang di antara alis topeng tersebut. Tapi Xiuyan dapat merasakan bahwa topeng itu mengeluarkan perasaan aneh. Tepat saat Xiuyan hendak memakai topeng, Xiuyan tiba-tiba berhenti. Mengapa baunya tidak enak? Xiuyan merutkan kening dan berkata jelas, bau yang tak terlukiskan membuatnya Xiuyan merasa jijik. Namun Xiuyan akhirnya mengertakkan gigi dan memasang topeng di wajahnya. Meskipun topeng pusaran air itu tidak besar atau kecil, tapi itu seolah-olah dibuat hanya untuk wajah Xiuyan. Pada saat ini, setelah Xiuyan memakai topeng tersebut, dia tiba-tiba meraung yang membuat mata Zanlo sedikit melebar. Saat berikutnya, suara Xiuyan berhenti dan dia melepas topeng pusaran air dari wajahnya. Benar saja, tidak terjadi apa-apa. Xiuyan berkata dengan bosan. Sebelumnya dia berpikir bahwa memakai topeng akan membantunya menemukan sesuatu yang istimewa. Tiba-tiba topeng di tangan Xiuyan berbunyi klik, dan retakan muncul di seluruh topeng pusaran air yang menembus seluruh topeng. Melihat itu, pupil Xiuyan sedikit menyusut, karena dia sama sekali tidak menggunakan kekuatan apapun. Tetapi tiba-tiba terjadi ledakan dan topeng tersebut langsung pecah menjadi dua bagian di tangan Xiuyan. Bahkan saat Xiuyan hendak mengangkat tangannya untuk melihat lebih dekat, topeng pusaran air itu meledak lagi dan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian meraung ke arah wajah Xiuyan tanpa peringatan apapun. Pada saat ini, Xiuyan segera mencoba menghentikannya dan merobek pecahan topeng yang menutupi wajahnya. Tapi ternyata topeng yang tak bisa terkoyakkan sama sekali, yang menyebabkan mata Xiuyan tampak tertutup oleh pecahan topeng. Segera Xiuyan jatuh ke dalam kegelapan. Kemudian Xiuyan tiba-tiba merasakan kilatan cahaya di depan matanya, seolah-olah dia sedang bepergian dengan cepat. Jiugen, dari mana saja Anda? Mengapa butuh waktu lama Anda untuk datang? Saat Xiuyan masih bingung, terdengar suara aneh. Itu jelas bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh Xiuyan, tapi Xiuyan bisa mengerti artinya. Pada saat ini Xiuyan perlahan membuka matanya dari kegelapan dan pemandangan di depannya langsung mengejutkan Xiuyan, karena ada 9 platform batu. Dan pertemuan di alam dewa kekacauan yang selalu diikuti Xiuyan juga memiliki total 9 platform batu dan 9 sosok-sosok biru yang sama, sehingga Xiuyan bahkan meragukan apakah dia telah masuki pertemuan alam dewa kekacauan lagi. Namun sosok ke-9 biru di sini jelas berbeda-beda. Selain biru yang memiliki seluruh tubuhnya, mereka semua memakai topeng yang berbeda-beda di kepalanya. Di tengah, topeng pertama bukanlah pusaran air, melainkan topeng putih dengan mata vertikal di atasnya. Bagaimana orang-orang bodoh ini bisa terekspos dan mengapa mereka masih dipermainkan oleh saya? Saat ini sosok yang berbicara memiliki tanda nomor 2 pada topengnya dan ada 2 mata menyamping dengan pupil ganda. Sayangnya hanya tersisa 5 di dalam pertemuan yang saya ikuti dan saya telah membunuh 4 lainnya. San Yan langsung berkata perlahan. Saya sedang menunggu pilihan baru dan saya belum memutuskan akan bermain di mana. Saat ini di platform batu keempat, sosok yang berbicara memiliki 4 mata dan gelarnya Shimou yang tertulis di platform batu. Mendengar itu, Xiuyan tiba-tiba bernafas dengan cepat. Bagaimanapun sekarang dia tidak tahu berada di mana. Apakah ini pertemuan milik Chang Nixi? Pikir Xiuyan, karena meskipun Xiuyan adalah monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun dan pemikiran liciknya cukup dalam, tetapi dia tidak bisa menahan tekanan hatinya.
Jadi saat ini Xiaoyan merasakan tegangan yang tidak terkendali dalam hatinya. Saat dialog mereka jatuh ke telinga Xiaoyan dalam bentuk yang rumit. Sekarang saya belum pergi untuk bermain dan saya akan merencanakan sebuah perang besar dan mencoba menjadi yang lebih menarik dan besar. Di platform batu kelima sepertinya dia telah merencanakan sebuah perang dengan rencana yang besar. Dan dari suaranya dia jelas terdengar sangat gila. Tepatnya semua orang yang berada di sini gila. Tidak cukup dan kita harus bertindak. Jika kita mau, dalam 9 dunia utama, perang harus terjadi pada waktu yang bersamaan. Dan inilah puncaknya. Sebuah suara dari platform nomor 6 mengikuti, namun tidak satu pun dari mereka yang menebak itu Xiaoyan. Sekarang hanya tersisa 3, saya akan segera menang. Apa yang Anda katakan? Kiku tiba-tiba berubah lagi. Kalian semua tidak tertarik untuk belajar dari kata-kata Taoyan yang tidak kalian pahami dengan baik. Tiba-tiba sebuah tawak aneh keluar yang membuat Xiaoyan teringat akan wajah yang sangat jelek, penuh gigi, tidak rata dan dipenuhi noda kuning. Senyumannya begitu meradang hingga membuatnya merasa mual. Untungnya dia berbicara terlalu cepat. Sekarang giliran Xiaoyan dan kata-kata yang terukir di platform batunya adalah Jiuji. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.